Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan kami tak bosan-bosannya menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Semoga setiap kali pertemuan kita kami jumpai dalam suasana bahagia dan menyenangkan. Kita kembali bersua dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ustaz Pak Kisman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat tua ya. Betul. Ya namanya sakit tuh tetap juga lah ya, Prof. Itu kan bagian dari hidup. Ya. Cuma kita harap jangan sampai kita terbaring lah gitu. Itulah. Sakit tuh ya macam-macam lah yang datang gitu kan. Kalau masih hidup, ya. Kalau masih sakit itu masih hidup. Iyalah. Artinya masih bisa lah ya kita atasi dengan cara kita. Dan banyak-banyak kita mengingat Allah ya, Prof. Allah, dan masih bisa menggunakan kesempatan yang diberi Allah untuk sebisa kita lah buat baik ya. Betul. Baiklah, Prof, kali ini kita akan berbincang kembali. Nampaknya ini ada buku yang keberapa nih? Alhamdulillah, yang kelima. Yang kelima ya? Yang kelima. Judulnya Aku Sudah Azan, antologi puisi. Ini saya menarik ini karena biasanya kan azan juga ya? Iya. Hari ini malah dikabarkan diminta supaya azan-azan di televisi itu diadakan. Ini aneh ya, Prof ya. Aneh. Kita hafal. Nggak ngerti kita ya, Prof ya. Jadi baik kita bahas ini ya, Prof. Ini judul yang kita bahas nih, Prof. Ya. Kalau isi mungkin banyak ini, berapa judul nih? 100 lebih ya, Prof. Ya. Jadi kita bahas ini barangkali apa yang terkandung dalam buku ini. Mungkin Prof akan menguraikannya. Nanti kalau ada yang mungkin perlu saya pertanyakan, nanti saya pertanyakan setelah Prof nanti menyampaikannya. Silakan, Prof. Baik, Ustadz Wakisman, baru 3 hari yang lalu ada tamu. Jadi buku ini memang baru terbit beberapa minggu yang lalu. Ditamu tanya, Pak, ada buku baru enggak katanya? Oh iya ada, alhamdulillah ada nih. Saya kasih. Waktu itu pas dia mau pulang. Sambil jalan, aku sudah azan. Ini apa maksudnya ini, Pak? Buku Aku Sudah Azan ini. Jadi saya bilang begini. Azan itu artinya kan pemberitahuan. Pemberitahuan. Jadi pemberitahuan kalau azan yang sebenarnya itu ada lafaznya, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kan? Nah intinya itu adalah memberitahu, pertama memberitahu waktu sholat masuk. Yang kedua mengajak sholat, kemudian mengajak lagi untuk menggapai kemenangan. Tapi berawal dari pemberitahuan dulu. Pemberitahuan. Jadi saya katakan bahwa azan itu bisa berarti semua, seperti semua, dan bisa berarti azan sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, bisa berarti memberitahu, dan bisa arti juga menyampaikan, menyampaikan. Nah kalau dalam artian memberitahu secara umum, kondisi bangsa dan negara kita sekarang ini, sebenarnya saya sebagai, katakanlah sebagai seorang guru saya sudah lama menulis dengan judul di artikel di surat kabar bahwa jalan kita ini sudah salah, sudah sesat. Jalan yang kita tempuh sekarang dalam pembangunan negara ini sudah melenceng, sudah sesat. Pertanyaannya, sesat dari mana? Yang lurusnya seperti apa? Saya jawab beberapa kali pertemuan dalam tulisan saya, jalan yang lurus itu yang digariskan oleh para pendiri bangsa. Apa? Pancasila. Itu pertama ya. Tapi kalau dalam artian azan yang sesungguhnya, kita memang beritahu orang ini saatnya kembali kepada Allah.
Saatnya sudah tiba, maka untuk sholat menghadap Allah. Iya. Tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi, maka kembalilah kepada Allah. Ini bisa disejalankan dengan kondisi negara kita ini. Kalau kita dalam segi bernegara kita sudah melenceng, luruskanlah kembali, beritahu saya. Kemudian kalau kita dalam kehidupan bimbingan Allah tentang hidup, tentang beragama, apalagi akhirat, mari kita kembali ke salatlah. Salat itu menghadapkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Nah itu. Nah kalau sudah, apa artinya memanggil salat itu supaya kita kembali kepada Allah, taatilah perintahnya, jauhi larangannya. Nah oleh sebab itu ujungnya adalah hayal falah. Hayal falah itu mari ke menang. Kalau menang itu ada pertandingan atau ada peperangan. Bertanding dengan siapa kita? Bertanding dengan setan. Kita berperang dengan setan yang menghalangi kita berbuat baik, mengajak kita berbuat buruk. Kita berperang. Ketika kita kembali kepada Allah, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah, akhirnya itu berarti kita sudah menundukkan setan dalam diri kita. Itu namanya hayal falah. Itu kemenangan. Ayo, mau menang apa tidak? Nah, gitu. Nah, jadi kembali kepada untuk puisi ini lebih banyak mengarahnya kepada puisi ini kan berangkat dari fenomena yang ada dalam kondisi negara kita sekarang. Saya melihat berapa kali jalan kita dalam mengurus negara ini sudah melenceng. Sudah salah. Melenceng dari mana? Ya dari tadi, dari Pancasila. Makanya saya sampaikan. Namanya saya sudah azan. Saya sudah menerbitkan buku saya sebelum semua menjadi terlambat pada tahun 2008. Berarti sudah 16 tahun sampai sekarang. Saya sudah melihat gejala bahwa negara kita ini diurus pada jalan yang sudah kelenceng daripada yang digariskan oleh para pendiri bangsa, dan nanti kalau tidak kembali ke pangkal jalan akan terjadi kondisi seperti ini sudah kita bayangkan sejak 16 tahun yang lalu. Nah, itu maksudnya. Jadi isi secara umum itulah dia Prof ya. Itulah intinya. Jadi ini judul salah satu judul dalam puisi saya diangkat menjadi judul buku dengan harapan mudah-mudahan ini sebagai tadi azan tadi memberitahu, ayo bangsa Indonesia, kita ini sudah salah. Kita kembali. Nah kalau mau menang bangsa ini seperti yang dilakukan oleh para pahlawan kita dulu, nah ikutilah aturan yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita, ikutilah aturan yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Maka kita akan kembali kepada jalan yang lurus sesuai dengan yang digariskan itu. Insya Allah kita akan tegak. Itu. Jadi sebetulnya antara agama, kalau kita kan Islam ya Prof, dengan negara itu kan tidak bisa dipisahkan ya Prof. Pancasila juga kita lihat itu sudah klop lah dengan agama-agama kita ya Prof. Cuma sekarang apakah antara Pancasila itu dengan katakanlah Undang-Undang Dasar 45 itu sudah klop dengan apa yang itu sekarang kan sudah amandemen ya Prof. Apakah sudah sejalan antara Pancasila itu dengan hasil daripada amandemen yang keempat itu Prof? Yang sejalan itu Pancasila dengan UUD 45. Kalau UUD sekarang kan UUD 45. Itu dia. Tidak sejalan dia. Jadi kalau betul-betul mau tetap menjadikan Pancasila sebagai filsafah negara, maka Undang-Undang Dasar harus dikembalikan. Saya katakan itu keniscayaan. Keniscayaan. Nah ini yang saya katakan salah jalan ini, harus dikembalikan. Memang ada orang yang mengatakan itu salah, mengembalikan ke Undang-Undang 45 itu kan namanya mundur. Mundur dengan kembali ke pangkal jalan itu beda. Mundur itu ketika surut dari perjuangan. Ini bukan surut. Kita menengok ke langkah mana atau di langkah mana kita mulai salah berjalan bangsa ini. Itu namanya kembali ke pangkal jalan. Jadi dulu saya ingin menghidupkan kembali apa yang disebut dengan pendidikan moral Pancasila. Saya ingin mengatakan kembali bahwa para pemikir-pemikir kita mengatakan Pancasila itu adalah kristalisasi nilai yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tahulah kita ekstraksi nilai. Kristalisasi nilai itu sama dengan ekstrak lah. Ekstrak nilai yang ada ini
Inilah jiwa Indonesia. Nah, keluar dari itu berarti keluar daripada jati diri kita sendiri. Menarik, Prof. Jadi kalau sebelum amandemen itu yang UUD 45 asli itu kan yang jelas kita lihat presiden itu waktu dulu ya itu kan dipilih melalui perwakilan kita, itu lembaga tertinggi negara. Nah sekarang kan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Presiden sekarang tidak lagi dipilih oleh wakil kita, tapi dipilih oleh rakyat secara langsung. Saya pikir perubahan itu nggak ada masalah ya, Prof. Tapi yang masalah itu adalah ini apa namanya itu warga Indonesia asli, ya kan? Nah sekarang tak ada lagi di situ, Prof. Gimana menurut pandangan Prof itu? Ada dua. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu salah satu perwujudannya, atau bahkan perwujudan yang paling utama adalah dalam hal milih pemimpin. Kenapa? Di situ disebut kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan. Apa arti kerakyatan? Semua hal yang berkaitan dengan masalah rakyat. Masalah rakyat atau kerakyatan yang paling utama itu dalam sebuah negara pemimpin. Pemimpin. Itu prinsip sekali. Nah, di Pancasila disebutkan pemimpin tertinggi itu kan siapa? Kan presiden kan? Nah, presiden itu dipilih dalam lembaga pemusyawaratan, bukan langsung. Saya melihat ini masalah. Saya ini masalah. Masalah. Kenapa? Yang diinginkan seperti ini yang dibuat begini. Ini namanya melenceng. Saya mohon maaf lah mengatakan. Saya katakan bahwa Pancasila yang keempat itu tetap dibiarkan. Ada Pancasila. Tapi laksanakan ini. Ini lain yang diucapkan, lain yang dilaksanakan. Ini munafik namanya. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian warga negara asli itu ya bisalah warga negara asli, pokoknya dia orang Indonesia, dia lahir di Indonesia, sudah menjaga Indonesia, oke. Tapi yang paling prinsip yang membawa kehancuran sekarang itu, saya melihat kita keluar daripada sila keempat. Kenapa dikatakan begitu? Dalam demokrasi itu kan, ini kan demokrasi, harus yang milih semua. Demokrasi itu kan ada dua bentuknya. Ada yang direct, langsung. Tapi untuk bangsa kita digariskan oleh pendiri bangsa kita, kita perwakilan. Representatif demokrasi. Nah, karena itu yang sesuai yang terjadi yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Itu yang dikristalkan dalam Pancasila. Nah, akibatnya apa? Kalau katakan dulu kalau dalam pemilihan langsung, pemilihan perwakilan itu nanti orang menyogok anggota parlemen segala macam, ya kan? Nah, saya katakan itu memang gejalanya seperti itu, nampak seperti itu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Bukan anggota parlemen lagi yang sogok, rakyat yang sogok. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau dulu anggota parlemen yang disogok, itu masih bisa dikontrol, hanya orang-orangnya tertentu, tentu. Dan rakyat tidak rusak. Ini dengan menyogok rakyat, dengan memberi uang money politik yang seperti itu, dulu ketika anggota DPR disogok, rakyat tidak rusak. Sekarang kalau langsung ke rakyat rusak. Ini pelaksanaan demokrasi langsung, pemilihan presiden sampai ke wali kota itu, sampai ke lurah, sampai ke kepala desa, itu merusak rakyat. Merusak rakyat. Nah, kenapa? Semuanya memerlukan dana yang besar. Orang yang akan maju itu memerlukan dana yang besar. Nah, bahayanya apa? Kalau ada orang yang mau maju atau orang digadang-gadang untuk maju, dia ada punya duit, ada penyandang dana. Penyandang dana inilah yang sesungguhnya real powernya. Nah, real apa namanya, leadernya dia nanti. Kenapa? Kayaknya sepertinya Ustaz Usman, Wakil Usman mau maju presiden, jadi wali kota, saya danai. Nanti kalau sudah maju, Anda harus patuh pada saya. Itu yang terjadi. Akibatnya dalam posisi saya buat dulu negara ini milik rakyat. Diserahkan kepada partai. Ya kan? Kan partai yang ngurus. Oleh partai diserahkan ke pejabat. Nah, pejabat mengurus. Oleh pejabat ternyata diserahkan kepada konglomerat. Akibatnya apa? Negara ini milik rakyat lagi. Rakyat melongo aja dengan begitu. Karena negara sudah dimainkan oleh orang-orang kaya-kaya yang menentukan jalan. Rakyat nggak ada apa-apa. Nah, jadi aku sudah azan itu artinya apa? Saya sudah menyampaikan itu.
Nah, tanggung jawab, maafkanlah saya sebagai mengatakan saya sudah menyampaikan itu sebagai guru, ya, sebagai mubalik juga, saya sudah sampaikan. Terserah lagi, apa? Itu begitu. Pertanggung jawabnya harus sampai kewajiban Allah. Sudah kita tunaikan. Kewajiban kita tunaikan. Dan mungkin sudah berulang kali ini ya Prof, kita bicarakan. Iya, sudah sering betul. Artinya UUD 45 yang di amandemen itu melenceng. Ya. Melenceng sekali. Sampaikan ya Prof. Ya. Beberapa pertemuan kita bicarakan itu. Mudah-mudahan nantilah. Iya. Ya, kalau terbuka pintu hati wakil kita. Iya. Ya. Untuk mengembalikan kepada yang aslinya itu ya. Kenapa kita katakan kembali ke UUD 45 asli itu keniscayaan? Saya sudah sampai pada keyakinan saya. Keyakinan saya. Kalau dilanjutkannya ini hancur. Itu keyakinan saya. Orang setuju nggak setuju itu soal orang. Saya yakin seperti itu. Keyakinan saya itu. Yakin seperti itu. Jadi feeling itu. Makanya sekarang katakan kita menuju Indonesia emas. Harus ada tanda-tandanya. Tandanya nggak saya lihat. Saya lihat. Jadi kata orang di kampung saya katanya begini. Gabak dulu tanda kehujanan. Gabak itu artinya mendung. Hari mau hujan atau tidak? Ada enggak? Kalau langitnya terang pagi, di kapan panas. Saya enggak menengok itu. Enggak ada. Sekarang ini, jadi banyak yang mengatakan ini bukan Indonesia emas yang terjadi, Indonesia cemas sekarang ini ya. Itu yang kita apakan. Jadi kita tidak putus asa. Makanya kita bersuara terus. Kenapa? Ingat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru, dalam ayat lain Allah tidak akan mengubah kondisi suatu masyarakat, suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Itu sikap. Jadi perubahan itu harus datang dari kita. Pemimpin baru membawa. Ini yang dikatakan oleh Pak Hatta, bukan karena ayam berkokok hari siang. Tapi karena hari mulai siang ayam berkokok. Artinya apa itu? Kalau sudah ada gerakan dari masyarakat untuk berubah, pemimpin harus tampil ke depan. Seperti mereka dulu. Nah itu ya. Innallaha la yughayyiru ni'matan biqaumin, salah satu tafsirnya. Ada ayat 2 ayat itu. Intinya adalah perubahan itu datang dari rakyat. Apalagi jangan harap perubahan datang dari atas. Apalagi orang dari atas itu orang-orang elit yang punya kepentingan. Tidak akan mau berubah. Harus di bawah dulu. Kita merdeka kan juga di bawah. Di bawah itu. Itu jadi itu maknanya saya sudah azan. Aku sudah azan, sudah aku sampaikan semua. Ini saat yang paling tepat kita bicarakan. Nah sekarang tadi azan dilarang lagi sekarang itu. Itu dia. Ini toleransi yang salah kaprah. Salah kaprah. Kalau kita toleran, kita mentolerir bertinggang rasa, memahami kondisi kawan kita yang berbeda dengan kita. Silakan amalnya. Oh, kawan-kawan itu mau di azan, silakan. Oh, ini mau menunjukkan lonceng, silakan lonceng berbunyi. Tidak perlu harus diberhentikan. Gara-gara ini orang salat, lonceng jangan dibunyikan di gereja. Tidak begitu. Ini ada Pak Ustaz, kita hargai. Beliau datang sebagai tamu. Kan tidak. Ingat, orang menghargai kita bukan karena kita membuang prinsip kita. Orang menghargai kita ketika kita tegak dengan prinsip. Tanpa menghina orang lain. Itulah makna lakum dinukum waliyadin itu. Ini salah. Cara memahami itu. Tidak ada yang sadaran dilanggar. Nah, saya masih ingat kalau kita di negara-negara di Eropa misalnya. Saya pernah salat di ruang tunggu pesawat, ruang tunggu di terminal bandara kan. Sudut-sudut dia pakai kain sedikit. Orang menengok, dihargai orang. Tidak kenapa salat? Saya salat, ingat saya ketika saya di Nihon University, saya minta salat. Orang Jepang kan kebanyakan sekarang tidak beragama mereka. Saya minta izin dengan kawan kami mau salat orang Islam. Oh iya artinya. Disediakannya tempat. Sini tempatnya. Cuma boleh tidak kami menengok Anda salat? Silakan. Kita tegak dengan, oh ini kan tempat orang nggak boleh salat.
Justru orang tuh menghargai kita karena kita Iya. yakin dengan keyakinan kita. Iya. Itu baru marwah tegak. Iya. Oh jangan salah di rumah orang nggak boleh. Akhirnya dia nggak percaya dengan agamanya, apalagi kita gitu ya. Nah gitu. Jadi kedatangan paus itu kita sebagai tamu, apalagi dia dihormati oleh umat, kita hormati. Iya, itu dihormati. Iya. Kan tidak kita ganggu. Tapi justru jangan amalan kita pula kita hilangkan. Itu dia. Ini yang namanya salah kaprah dalam berpikir. Sesama manusia memang kita harus menghormati. Tapi kalau jangan sampai mengorbankan keyakinan kita ya. Iya. Ini kalau kita katakan moderasi beragama itu. Iya. Kita memahami, menghargai, menghormati orang. Iya. Tanpa harus membuang prinsip kita. Iya. Nah itu. Sebaliknya juga orang begitu. Iya. Itulah makna dari lakum dinukum waliyadin itu. Iya. Kira begitu. Boleh Prof. Jadi sungguh menarik ini. Cuman dari sekian banyak isi belum sempat kita bahas hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk membahas seluruh isi daripada buku kita ansur-ansur yang terbaru ini secara bersama ya Prof. Terima kasih ya Prof. Sama-sama atas bincang-bincang kita pada petang hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Demikian dari saudara penonton wawancara saya dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA sekitar isi secara keseluruhan atau intisari daripada buku yang berjudul Aku Sudah Azan, antologi puisi ini. Semoga apa yang kami bincangkan dapat sama-sama kita pahami dan hendaknya akan adalah perubahan yang sungguhnya di negeri kita. Amin. Ya, di mana kita beberapa waktu lagi akan terjadi alih kepemimpinan ya Prof. Negeri kita ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.